Halo semua, saya Putu Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan Pancasila dari setelah awal kemerdekaan ya. Ya banyak yang mikir Pancasila itu cuma 5 sila yang sering kita hafal, tapi ini sebenarnya itu nilai-nilainya akan terus diuji dan berkembang sesuai zaman. Nah, kita akan bahas dari masa awal dulu, yaitu masa awal kemerdekaan dan masa Republik Indonesia Serikat. Di masa awal kemerdekaan tahun 1945, Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Tapi waktu itu nggak mudah karena negara kita tuh sempat berubah juga menjadi RIS Republik Indonesia Serikat di tahun 1949 dan nilai persatuannya benar-benar diuji di sana. Dari situ bangsa kita belajar bahwa Pancasila itu nggak bisa dipisahkan dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu selanjutnya itu ada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 hingga 1966. Masa demokrasi terpimpin ini di bawah Presiden Soekarno, Pancasila sering dijadikan sebagai alat politik. Tapi di sisi lain, nilai gotong royongnya sama semangat kebersamaan justru makin ditekankan. Pelajarannya kita harus bisa menjaga keseimbangan antara persatuan dan kebebasan berpendapat. Lalu kita masuk ke masa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto di tahun 1966 hingga tahun 1998. Nah, di masa Orde Baru ini Pancasila sebagai ide pemerintah menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal lewat P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Di satu sisi masyarakat kita tuh jadi lebih mengenal tentang Pancasila, tapi di sisi lain kebebasan kadang dibatasi. Dari sini kita belajar bahwa Pancasila itu bukan hanya dihafal tapi juga harus dijalankan secara adil dan terbuka. Lalu yang terakhir kita masuk ke era reformasi. Era reformasi ini dimulai saat kejatuhan era Soeharto atau era Orde Baru. Nilai demokrasi ini Nilai demokrasi dan keadilan sosial mulai dikembalikan. Pancasila menjadi dasar untuk memperjuangkan transparansi, anti korupsi dan hak asasi manusia. Generasi muda sekarang mempunyai peran besar dari era reformasi itu untuk menjaga semangat itu supaya tidak hilang. Nah, sebagai generasi muda tugas kita juga bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi juga benar-benar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seperti dari hal kecil seperti menghargai perbedaan dan saling membantu satu sama lain. Mungkin sekian video saya tentang perjalanan Pancasila dari awal kemerdekaan dan terima kasih.